Salam pemirsa, salam sehat. Terima kasih sudah mampir di channel Katolisitas, channel tentang agama Katolik dan renungan rohani harian. Bagi pemirsa yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dulu, sehingga tulisan subscribe di bawah video Anda menjadi hitam dan itu gratis. Bila isinya dirasa baik, silahkan tekan tombol like. Jangan lupa tekan tombol lonceng supaya pemirsa dapat kabar pertama bila saya upload video yang baru. Bila pemirsa merasa isinya itu bermanfaat bagi orang lain, silahkan di-share kepada siapapun yang Anda cintai. Baik, materi kali ini adalah tentang Vivat per Jesu per cor Marie. Resi Dehonian, Senin 5 Mei 2020. Bersama saya, Romo Efek Joko Susilo SY dari komunitas CC Ekuador. Mari, sekarang kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Saudara-saudaraku yang terkasih,
Saat pertama kali mengalami hidup di rumah novisiat sebagai postulan dan novis, saya itu sempat merasa jengkel banget dan getun alias kecewa. Mengapa masuk SCG? Ya, itu sebenarnya karena kekagetan saya akan beberapa opera atau kerja tangan di novisiat yang belum pernah saya lakukan sebelumnya, bahkan saat saya masih di seminari menengah. Aduh teko Surabaya, nang kene mau ngosek got, ngepel tembok, ngelap saklar lampu. Kalau kerja pagi silensium alias nggak boleh berisik. Setelah ono air rek, pikir saya dalam hati waktu itu. Namun selang berjalannya waktu, baru saya paham, baru dong. Oh alah, saya diajak untuk belajar peka dalam hal kecil, belajar mendengarkan suara Tuhan, belajar mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan dengan merawat apa yang kami punya di novisiat. Syukur kepada Allah. Nilai-nilai itu juga sampai sekarang mewarnai hidup saya sebagai seorang Deonian. Para saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan yang menemani kita hari ini berkisah tentang nilai belas kasih. Hal menarik saya adalah kata-kata Yesus yang dia katakan 2 kali, yaitu perbuatlah demikian, kepada seorang ahli Taurat yang bertanya jawab dengannya. Kisah ini mungkin juga mewakili kisah kita. Kadang kita seperti seorang ahli Taurat yang sebenarnya tidak kurang pengetahuan alias sudah tahu, namun kurang dalam pelaksanaan dalam hidup sehari-hari. Dengan sabar Yesus menjelaskan tentang syarat mengalami anugerah hidup kekal, yaitu hidup dalam kasih kepada Allah dan sesama. Hidup dalam kasih berarti hidup dalam kesatuan dengan Allah dan sesama. Kesatuan inilah yang mendorong untuk berjalan keluar dari diri untuk menuju Allah dan sesama. Inilah belas kasih yang hidup, menggerakkan seseorang untuk mengasihi Allah dan sesama. Perbuatlah demikian berarti memberi ruang bagi kasih Allah itu untuk mempengaruhi pikiran, hati, dan kehendak kita, dan akhirnya berbuah dalam tindakan nyata. Kalau kita kembali mengingat semua nilai hidup atau kebiasaan yang baik yang kita terima dari orang tua kita, menjadi nilai kita juga karena kita membiasakan melakukannya setiap saat. Mari saudaraku, bersama Paulus yang bersharing dalam bacaan pertama hari ini, kita juga bisa mengatakan, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan pula manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Semoga sabda hari ini menerangi hidup kita, agar kita diberi kekuatan untuk menghidupi belas kasih dalam kata dan tindakan. Allah yang penuh belas kasih melimpahkan berkat-Nya untuk setiap doa dan karya kita hari ini. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikian pemirsa channel Katolisitas, saya doakan Anda hari ini sehat, murah rezeki, keluarga bahagia. Dan bagi saudara-saudara yang masih sekolah, saya doakan Anda lulus dengan cum laude. Jangan lupa subscribe, lonceng, dan share.